Assalamualaikum. Hai ibu-ibu semua, welcome back to my channel. Oke, kali ini Bu Ana mau sharing satu resep, namanya pastel tutup. Nah, resep ini recommended banget, rasanya tuh enak banget dan wajib buat dicobain di rumah. Oke, yuk berikut resep-resep dan step-stepnya. Pertama, panaskan 3 sendok makan butter. Kemudian tumis 5 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Nah, kalau ini tuh ditumisnya sampai bawangnya layu, terus wangi, dan kalau saya tuh lebih suka agak garing gitu bawangnya. Oke, kalau sudah terlihat garing, kemudian masukkan 250 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Lalu tambahkan 200 ml air. Nah, ini kita biarkan dulu sampai wortelnya setengah matang ya Bu Ibu. Dan supaya bumbunya tuh lebih meresap ke wortelnya, oke? Nah, setelah wortelnya setengah matang, kita masukkan 250 gram ayam yang sudah dipotong dadu juga. Nah, kita aduk rata sampai bumbunya juga meresap. Berikutnya, masukkan 3 buah sosis yang juga sudah dipotong dadu. Lalu 65 gram bihun jagung. Nah, sebelumnya kalau bihun jagungnya ini sudah direbus ya Bu Ibu, ini tuh dipotong-potong dulu supaya nanti kalau makan tuh nggak melebar kemana-mana. Berikutnya masukkan 50 gram jamur kuping. Untuk jamur kupingnya ini ditimbang dalam keadaan basah ya Bu Ibu. Oke, setelah diaduk rata, kemudian tambahkan 150 gram susu kental manis. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Berikutnya tambahkan 600 ml kaldu ayam. Oke, diaduk rata lagi sampai semuanya tercampur. Nah, saat inilah ibu-ibu udah bisa masukkan garam, merica, lalu kaldu bubuk. Nah, ini garam 1-2 sendok teh. Lalu 1 sendok teh merica bubuk dan 3 sendok teh kaldu jamur. Diaduk lagi sampai merata. Nah, ini dimasak sampai kuahnya menyusut dan mendidih seperti ini ibu-ibu. Oke, sudah mendidih, lalu diaduk sebentar ya. Selanjutnya masukkan 150 gram kacang polong. Sebelumnya ini kacang polongnya sudah direbus ya Bu Ibu. Dan tambahkan 200 ml susu cair. Lalu diaduk-aduk sebentar. Dan terakhir jangan lupa tes rasa ya Bu Ibu. Harus ada gurihnya dan manis sedikit. Oke, ini udah mantap loh Bu Ibu. Love banget. Oke, isian pastel tutup sudah matang. Lanjut step berikutnya ya Bu Ibu. Ini dia step berikutnya Bu Ibu. Ini cara membuat mashed potato. Kukus 750 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong sesuai selera ya. Oke, lalu dikukusnya sampai kentangnya matang dan empuk. Oke, kita cek ya Bu Ibu. Nah, ini kentangnya udah matang,
sudah empuk juga. Lalu selagi masih panas, kentang ini dihaluskan. Kalau saya sih pilih menghaluskannya pakai ulekan aja, karena ini diulekannya setengah halus dulu aja. Oke, udah selesai. Nah, karena kita butuh mashed potato yang benar-benar halus dan lembut, kita butuh saringan Bu Ibu buat menghaluskannya ya, untuk yang kedua kalinya. Nah, begini caranya. Dimasukkan ke saringan, lalu diulek juga ya, pakai ulekan. Nah, tuh kan hasilnya terlihat lembut, halus juga. Nah, kalau semuanya sudah disaring, kita cek ya Bu Ibu, udah halus semua apa belum, udah lembut semua apa belum. Kalau udah, berikutnya ditambahkan butter sebanyak 3 sendok makan. Oke, lalu diaduk kembali ya Bu Ibu sampai semua butternya tercampur rata. Dan ini nanti hasilnya pasti mashed potatonya lembut banget dan halus. Nah, oke, bisa dilihat kan ya Bu Ibu, lembut banget mashed potatonya. Nah, berikutnya boleh seasoning, boleh ditambah garam, lalu merica bubuk. Dan untuk menambah gurih di mashed potato ini, boleh ditambahkan keju cheddar. Kalau saya sebanyak 1 sendok makan. Untuk kejunya ini boleh juga pakai keju parmesan ya Bu Ibu, lebih mantap. Oke, mashed potatonya juga sudah jadi. Dan lanjut step berikutnya ya. Ini kita siapkan telenan dan pisau, lalu wadahnya, kemudian isiannya yang tadi kita masak, telur rebus, dan mashed potato yang sudah dimasukkan ke piping bag dan diberi spuit ya Bu Ibu. Nah, pertama telur rebusnya dipotong-potong terlebih dahulu. Ini telur rebusnya saya bagi jadi 8. Nah, setelah memotong telur, kita siapkan wadahnya. Boleh pakai aluminium foil tray atau pinggan tahan panas juga boleh ya Bu Ibu. Kemudian masukkan isiannya sebanyak 7/8 dari wadahnya. Oke, jangan lupa atasnya lebih diratakan. Dan kalau saya lebih suka isiannya tuh banyak kuahnya ya Bu Ibu, jadi kuahnya harus ekstra gitu, itu nanti lebih mantep. Nah, seperti itu Bu Ibu. Berikutnya diberi telur rebus yang tadi sudah dipotong-potong. Nah, untuk seberapa banyaknya sesuai selera aja ya Bu Ibu. Step berikutnya, mashed potato yang tadi sudah dibuat dispuitkan di bagian atas. Nah, untuk ini saya coba bentuk anyaman ya Bu Ibu. Kalau Bu Ibu mau pakai bentuk yang lain itu juga bisa, juga boleh. Misal bentuk bunga atau bentuk garis-garis aja itu juga boleh. Kalau ini saya coba bentuknya dianyam gitu ya Bu Ibu. Oke, kita lihat step-stepnya seperti apa. Seperti ini cara bikin motif anyamannya. Nah, ini sudah masuk anyaman yang terakhir ya Bu Ibu. Prosesnya menurut saya sih cukup lama, tapi nanti hasilnya oke banget. Oke, seperti ini hasilnya Bu Ibu. Kelihatan kan ya motif anyamannya? Oke, bisa dilihat lebih dekat ya Bu Ibu, seperti ini. Dan step paling akhir adalah poleskan kuning telur yang sudah dikocok. Tips memolesnya cukup pakai kuas yang kecil aja ya Bu Ibu. Oke,
seperti ini cara memolesnya. Selanjutnya dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas selama 8-10 menit sampai warnanya golden brown. Yuhu, sudah matang loh Bu Ibu pastel tutupnya. Tuh lihat kuahnya masih ada ya, ekstra banget kuahnya. Dan mari kita cicipi Bu Ibu. Mashed potatonya tuh lembut banget, halus banget, dan di mulut tuh nyes. Oke, kalau suka resep ini jangan lupa like, share, subscribe, and klik loncengnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.